Hari ini kita melanjutkan ya seri ulangan kita. Sudah berapa kali tertunda banyak Bibelcast spesial. Kita seri 87. Sambil mengingat kembali ya, karena ini sudah mau habis. Ini khotbah Musa yang keempat hari ini habis. Bangsa ini telah dipilih Tuhan. Ingat, kitab Kejadian kata kuncinya pemilihan. Lalu kata kunci kitab Keluaran penebusan, ditebus, dibeli dari Mesir. Lalu Tuhan kasih perlengkapi tempat ibadah, kemah tabernakel yang lengkap. Kata kunci kitab Imamat, kekudusan, kesucian, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Kitab Imamat ditulis dalam waktu 1 bulan. Ya, kitab Imamat ditulis dalam waktu 1 bulan untuk hidup bagaimana hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hidup suci. Oh, belum keluar. Nah, kitab Bilangan mereka dipersiapkan untuk punya tanda perjanjian, tapi melalui 40 tahun di padang gurun itu. Jadi kitab Ulangan ini Musa akan meninggal, dan Tuhan berkata, Musa, kamu nggak masuk ke tanah perjanjian. Dan itu sebabnya ini kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi, before Christ, kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa, 4 khotbah Musa, 4 khotbah panjang sekali ya. Nah, siapa penerimanya, siapa membacanya? Anak-anak yang lahir di perjalanan, waktu Exodus, waktu keluar dari Mesir, atau keluar dari Mesir di bawah 20 tahun. Ini orang-orang yang mendengar khotbah Musa. Kenapa? Karena mereka harus memperbaharui. Ya, anak-anak dulu nggak ikut di Sinai, nggak ngerti, dan generasi yang lahir di padang gurun mesti memperbaharui ya perjanjian dengan Tuhan, pembaruan. Apa itu? Terkenal dengan perjanjian Musa. Perjanjian Musa atau perjanjian Taurat, perjanjian Tuhan sama saja. Ayat kuncinya, ayo kita baca lagi. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kitab Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Ada pelajaran namanya walk through the Bible, berjalan ya, melewati Alkitab. Jadi kata ini kata kuncinya apa? Kata ini kata kuncinya apa? Nah, kalau kitab Ulangan dalam pelajaran walk through the Bible ini duet itu berarti berdua ya. Hukum yang pertama 40 tahun yang lalu di kitab Keluaran, Taurat, dan kitab Ulangan, kitab yang hukum kedua itu berduet, yaitu berjalan bersama-sama. Nah, kita sudah sampai hari ini Ulangan pasal ke-30. Nah, kalau kita lihat ini khotbah Musa. Lihat 29 pasal 30. Khotbah Musa yang keempat. Nah, itu topiknya apa? Apa yang Allah lakukan? Sambil review yang kita sudah pelajarin minggu terakhir. Lihat ya. Khotbah keempat Musa itu apa? Ada tuntutan perjanjian. Apa? Untuk taat. Tapi melihat ke belakang tentang kesetiaan Tuhan. Lalu apa inti dari pembaharuan ini? Lalu terakhir kita belajar, kalau kamu tidak taat, kamu akan terima kutukan seperti itu. Nah, nats yang terakhir yang kita baca seri yang ke-86. Nah, ini Ulangan pasal 29 ayat 29. Tapi kita baca versi firman Allah yang hidup. Kita baca yang kuning saja dulu ya. 2, 3. Ada rahasia-rahasia yang belum diungkapkan kepada kita oleh Tuhan Allahmu. Sampai di situ saja. Nah, kita harus paham ya. Mark Twain dia berkata seperti ini. Bukan bagian dari Alkitab yang saya tidak mengerti itu yang mengganggu saya. Itu saya mengerti katanya begitu. Tapi kalau kita kan beda ya. Ini kok gini ya? Kenapa ya? Nah, ingat, balik lagi di sini. Ada rahasia yang bahkan orang yang sudah belajar Alkitab seperti saya
Ya, minggu ini minggu wisuda semuanya ya. Itu mengagumkan, anak TK di wisuda. Wah, itu luar biasa itu. Saya di wisuda itu dulu X1 saudara ya. Saya melewati 5 kali wisuda dan banyak hal yang saya tidak ngerti. Kenapa ya kayak gini ya? Ya itu namanya rahasia Tuhan. Tapi jangan kita terganggu. Lalu bagian kita di mana? Ingat, jangan memaksa Allah untuk memberitahu kita tentang hal-hal yang tidak akan mungkin Allah katakan. Kalau saudara baca kitab Wahyu, ya, baru saja bulan lalu saya menyelesaikan dan keluarga selesai. Ini sudah mulai lagi kitab Kejadian. Pokoknya 2 tahun itu 3 kali Kejadian sampai Wahyu. Ingat ya, di Wahyu itu misalnya contohnya gini. Lalu aku mendengar malaikat itu berkata, lalu malaikat yang lain berkata, jangan tuliskan, biarlah itu menjadi rahasia sampai akhir zaman. Nah ingat, ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dalam hidup ini. Jangan paksa. Tapi bagian kita apa? Sekarang baca yang kuning. 2, 3. Tetapi hukum Allah yang telah dinyatakannya harus ditaati. Apa? Harus ditaati oleh kita maupun oleh anak-anak kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau saudara sedikit memahami khotbah Musa ini sekarang, dia bicara, memang kamu tahu Taurat, tapi ada beberapa yang kamu tidak bisa paham, tidak bisa ngerti. Itu memang rahasia Tuhan. Tuhan tidak mengungkapkan. Tapi bagianmu, kamu disuruh taat, yang kamu mengerti. Nah, sekarang kita baca Ulangan pasal 30. 2, 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 1 dan 2 dulu. Ingat ya, khotbah Musa bagian keempat sampai pasal 30. Nah, sekarang setelah diajarin, ingat ya, ingat yang terakhir kemarin. Kalau kamu tidak taat, kamu kena kutuk. Sekarang Tuhan berbilang dalam bagian ini. Tapi kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Ingat, mereka dari ketidaktaatan dan belajar pertobatan. Apa yang Tuhan katakan? Aku akan pulihkan. Ayat 1 sampai 5. Kita masih baru baca ayat 1 dan 2. Jadi di bagian ini Musa dengan penuh semangat karena menutup khotbah ya. Ingat ya, kalau sudah dengar saya khotbah kan kadang-kadang berapi-api di akhir itu, seperti itu. Atau desakan, dorongan ya. Kamu harus taat. Bayangkan seperti ini. Musa seorang ayah rohani, bapak rohani mau pisah. Mereka nyebrang, dia tetap di sini. Makanya sudah bisa membayangkan ya, backgroundnya seperti itu. Jadi dia mendesak, memotivasi, ayo. Kalau kamu tidak taat, kamu akan kena kutuk. Tapi kalau kamu taat, kamu diberkati Tuhan. Sederhana. Tapi Musa, orang bilang, I knew you very well. Aku tahu siapa kamu. Saya tahu siapa anak saya. Jus itu modelnya kayak apa, Juju itu modelnya kayak apa. Nah seperti Musa seperti ini. Ingat ya. Masih ingat khotbah kemarin minggu. Seberapa atos dirimu. Nah Musa lihat, tahu mereka ini orang atos sekali. Jadi Musa menyadari kemurtatan Israel di masa depan. Yang kita pelajari sudah 2-3 kali seri sebelumnya. Dan tidak bisa menghindari kutukan terburuk. Mereka akan diasingkan, dibuang, diserahkan di antara bangsa-bangsa. Seperti yang saya bilang. Jadi kalau saudara mau tahu orang Israel, nah itu banyak orang Israel, ya puluhan ribu tersebar di Indonesia, mungkin ratusan ribu. Tapi mereka kadang-kadang menyamar ya, sudah jelas sekali, karena mereka tidak disukai seperti itu. Tapi bahkan di tengah kutukan ini,
Musa melihat ada berkat Tuhan. Kenapa? Ketika mereka sadar dan mengingat firman Tuhan. Ingat, oke. Oh, betul ya di sini ya. Sebentar. Oh, sampai di mana tadi toh? Oke, kita baca. 2, 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ingat ya, meskipun kalau kamu dibuang lalu kamu bertobat di sana, seperti saya bilang kan ya, ingat ya, kayak ginilah. Kalau kita salah sama Tuhan, nentang Tuhan, melawan Tuhan, lalu kita dihukum Tuhan, lalu bayangan kita kan seperti ini kan, oh ya sudah, aku ngerti, aku salah, aku bertobat. Jangan berharap Tuhan langsung memulihkan saudara, enggak boleh, karena konsekuensi hukuman, efek harus jalan. Ingat ya, seperti gini, Israel kan dibuang di Babel. Sampai di Babel nangis-nangis, Tuhan ampuni Tuhan. Ya wis, harus menjalani hukuman 70 tahun baru pulang. Loh kalau aku umur 70, nah aku sekarang umur 40, kalau 40 tambah 70, 110, berarti tidak bisa balik Tuhan. Ya sudah, kamu mati di sini. Harus dipahami ya, seperti itu. Karena mereka di bawah dominasi bangsa asing, jadi sebagai tanggapan pertobatan mereka, Tuhan mulai campur tangan. Belas kasihan lembut, salah satunya adalah, makanya Tuhan berkata, bangun rumah tangga, bikin rumah, bikin ladang, kamu akan diberkati di pembuangan. Tapi di masa depan, ini kasih Tuhan ya, kamu akan kukumpulkan kembali. Jadi kalau bicara pemulihan bangsa Israel, itu tema yang paling banyak muncul di dalam kitab para nabi-nabi. Para nabi memperjelas pemulihan ke bangsa, pemulihan besar ya. Ingat, tahun 70 Bait Allah kan dihancurkan. Baru tahun 1948, hampir 1900 tahun baru ada negeri Israel. Orang Israel mulai kembali, tapi lewat perang. Tapi Tuhan berkata enggak. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan itu, saya tulis ya di bawah itu, pengumpulan kembali Israel, Matius 24, Markus 13, itu terjadi nanti. Semua akan dikumpulkan. Ingat ya, aduh saya ingat, saya lagi ingat juga ya, ada satu artis lama Indonesia terkenal itu orang Israel gitu. Semua masih dikembalikan nanti saya keluarkan bagiannya ya. Ayat yang ke-6 kita lanjut, 2, 3. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah,
dipulihkan, tapi Tuhan juga kasih hati baru dan kemakmuran di ayat 6 sampai 9. Ingat ya, Tuhan akan menyunatkan hatimu. Nah ini lihat ya, sederhananya kalau sudah baca kitab Galatia seperti ini. Orang Israel itu sukanya yang ritual-ritual, ya, basuh tangan, kalau laki kan disunatkan hari ke-8, seperti itu kan. Tapi kenapa itu diajarkan? Karena dimulai dari Abraham, membedakan antara orang kafir dan orang umat pilihan Tuhan. Mulailah Allah menyuruh Abraham menyunatkan. Abraham disunat umur berapa? 90 seingat saya ya. Abraham disunat umur 90, bayangkan kakek-kakek umur 90 disunat seperti itu. Lalu mulailah di kitab Taurat diajarin anak laki-laki disunat hari ke-8. Itu untuk membedakan antara orang Israel dan orang kafir. Tapi tunggu dulu, Tuhan berkata, tapi itu tidak membuat kamu punya hati sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku mau sunatkan hatimu. Makanya kitab Galatia, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya buat orang Kristen. Ya, kenapa kita berbeda dengan orang Yahudi? Jadi kalau saudara tanya, orang Kristen disunat boleh? Boleh. Dan disunat boleh? Boleh. Karena itu tidak ada artinya sama sekali seperti itu ya. Nah lihat, apa Tuhan menyunatkan hati? Tuhan dengan murah hati membiarkan bangsa Israel punya keinginan untuk taat. Menggantikan dulu nggak taat, dulu keras kepala. Setelah kembali ke tanah perjanjian dengan hati baru, mereka komit. Kebetulan saya kan ngajar ya, namanya eskatologi akhir zaman, ngajar di S2 dan S3. Jadi salah satunya ya, waktu Tuhan Yesus datang, turun dari, saya cerita ya, pelajaran aja biar nyantol. Waktu Tuhan Yesus turun di Bukit Zaitun, bukit itu terbelah jadi 2. Gitu, terbelah, lalu ada satu lembah besar. Lalu di kota Yerusalem keluar sumber air yang akan membasuh. Nah, sumber itu akan mengalir ke laut mati tidak asin lagi, air tawar. Dan air itu yang satu mengalir ke laut tengah seperti itu. Dan itu dipakai, saya memikirkan itu apakah seperti orang Kristen dibaptis ya? Apakah orang Israel akan dibaptis seperti itu di situ? Saya nggak paham ya. Karena ada, makanya saya katakan, makin tahu makin banyak nggak tahu itu. Seperti itu. Nah, itu yang membuat Tuhan berkata begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Itu diulangi di Yeremia pasal 33, 34 ya, seperti itu. Ingat, mengasihi dia dengan sepenuh hati, mereka tidak jatuh. Makanya selama 1000 tahun mereka nggak mau murtad lagi. Nanti di masa depan. Makanya ini fitur perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan Alkitab. Nanti Tuhan akan mengulangi. Kenapa? Ingat, perjanjian yang pertama itu perjanjian Musa. Perjanjian Musa, perjanjian Taurat yang diulangi sekarang pembaruan. Sampai zaman Tuhan Yesus datang. Tapi mereka menolak Yesus. Makanya Yesus menggenapi Taurat. Lalu kebenaran, keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa kita. Kita bukan Israel. Tapi nanti Tuhan kembalikan lagi kepada Israel supaya mereka bertobat. Tapi itu tidak digenapi sekarang. Nah ini lihat ya. Ini Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Ini masa anugerah, ini masa gereja, ini masa kita sekarang. Gereja Israel nggak masuk. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Nah nanti kalau Yesus datang di awan-awan, kita diangkat baru dikembalikan 7 tahun. Tapi masa tribulasi. Nah di sini Israel digodok habis, disiksa, wah macam-macam, dihukum 2/3 binasa. Kata Zakari, 1/3 bertobat. Nah yang bertobat itu waktu second coming, kedatangan Kristus kedua kali, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah di sini hati baru itu ada dari Israel. Wah keren itu. Ya, itu dipahami seperti ini. Harus kita paham. Jadi penggenapan secara sepenuhnya di masa 1000 tahun seperti ini. Oke, kita teruskan. Ayat 11. 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya.
juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga aku berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, atau memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sekarang lihat ya, tugas penutup. Kamu memilih apa? Nah, Musa bilang sekarang kejelasan, aksesibilitas, mudah dijangkau tentang hukum perjanjian ini. Ingat ya, Taurat ini kan mereka mengulangi perjanjian Taurat, perjanjian Musa. Taurat ini begitu jelas, diulangi dari pasal 1 sampai pasal 30 ini. Gampang dipahami, gampang diakses, semua orang bisa. Meskipun kenapa? Siapa yang ngasih? Dari surga firman Tuhan ini. Tapi Tuhan mengungkapkan, kamu gak perlu ke surga, naik ke langit. Yang kita baca tadi itulah. Lihat ya. Gak perlu kamu, siapa yang nanti naik ke langit, ke surga, ya. Samayim. Samayim itu bisa langit, bisa surga, takhta Tuhan. Nah lihat ya. Gak perlu naik ke surga untuk mendapatkannya. Nah ini saya kasih penerapan buat kita sekarang. Kadang-kadang kenapa orang bertapa, golek wangsit? Gak perlu orang Kristen. Oh, di Alkitab dibaca ngerti, ya. Jadi kalau orang datang mau cari wangsit sama Tuhan, wangsit atau pangsit gitu ya. Nah, ada namanya film Kerasakti, tak pernah macam-macam ya. Nggak perlu melakukan perjalanan melintasi lautan ke negeri barat, ke negeri timur. Cari-cari gak perlu, karena semuanya sudah ada tertulis. Tidak perlu lagi penafsir khusus sehingga kamu perlu mentaatinya. Kenapa? Sudah tertulis. Namanya kitab ulangan, mengulangi. Makanya nanti hari Minggu ya, bagian-bagian terakhir, raja, imam, pemimpin kalau memerintah disuruh nyalin kitab ulangan ini. Dan mereka sudah terbiasa 40 tahun. Makanya kenapa Taurat itu sangat dekat, dapat diucapkan, ada di mulutmu, ada di hatimu, kamu tahu, seperti itu. Dan saya suka ulangan ini dikutip Roma pasal 10. Ayo kita baca lagi 14, 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Makanya Roma pasal 10 mengutip Kristus yang menggenapi dengan sempurna. Seperti itu. Ayat 15 kita baca. 2, 3. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Nah sekarang Musa bilang, kalau kamu memilih taat, kamu akan membawa kehidupan. Apa itu kehidupan? Balik lagi di sini. Mau hidup, mau beruntung, atau mau mati, atau mau celaka. Simple sekali. Kalau ingat ya, ini kan dorongan untuk balik lagi di sini. Apa yang kamu pilih? Musa mendorong mereka untuk memilih hidup. Nah sama seperti ini. Musa tidak pernah mengajar orang Israel dibenarkan karena melakukan. Nah ini menolong kita ya. Orang Kristen selalu berpikir seperti ini. Orang Israel dulu di perjanjian lama itu ya dibenarkan. Dibenarkan itu istilah pembenaran. Itu status hukum, dibenarkan masuk surga. Bukan karena melakukan Taurat. Bahkan di bukunya dari awal, buku pertama ingat ya, Musa kan tulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di kitab Kejadian saja, nenek moyang orang Israel namanya Abraham. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan, tapi karena iman. Nah sama kayak kita kan. Kita dibenarkan Tuhan Yesus itu karena apa?
Ya karena iman, percaya kepada Yesus. Makanya di pasal 30 ini, saya balik lagi yang kita baca. Musa bicara soal persekutuan. Kalau kamu punya persekutuan, maka kamu akan diberkati. Oke, saya kasih bahkan. Ini prinsip yang sama di PL dan PB. Harus paham ya. Istilah pembenaran. Istilah hukum sebetulnya ini ya. Harus dipahami istilah hukum. Jadi ini status hukum. Kenapa kita benar? Loh, tunggu, sebentar ya. Kita ini orang berdosa enggak? Betul enggak? Halo? Betul ya? Upah dosa ialah oke. Bagaimana kita bisa mengubah dosa ini, membuang dosa ini, lalu agama-agama ngajarin, kamu harus buat baik. Betul enggak ya? Buat baik, melakukan sesuatu, beramal untuk masuk surga. No. Itu sebabnya orang yang percaya, nah seperti ya, Kejadian pasal 15, lalu percayalah Abraham dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Diulangi lagi di Roma. Dan percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai pembenaran. Apa itu artinya? Kayak gini ya. Kita percaya kita dapat status hukum pembenaran. Bukan karena melakukan sesuatu, tapi karena Yesus yang membenarkan kita. Kok bisa seperti itu? Pertanyaannya, Yesus yang sudah menebus kita. Pembenaran itu terjadi karena Yesus membenarkan kita. Kenapa membenarkan kita? Karena kita beriman kepada Yesus. Jadi di mata Allah, dosa kita tertutup. Dosa kita dihapus, dibenarkan oleh Yesus. Kok bisa dibenarkan? Karena Yesus mati buat kita. Dan ini yang membuat kita, kenapa kita bisa masuk surga. Bukan karena melakukan sesuatu. Abraham sama. Dan percayalah Abraham pada Allah. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi di pasal ini sama. Abraham taat, orang Israel taat, saudara dan saya taat dalam persekutuan. Ingat ya, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ingat ya, ini loh orang-orang yang setia, amin. Ini setia, ini belajar, tidak peduli macam-macam ya. Lihat, orang yang taat, aku menghadapkan kepadamu kehidupan, ya, berkat. Atau kamu pilih kecelakaan atau kematian. Jadi harus paham ini ya. Jadi ketaatan itu membawa kehidupan. Kenikmatan hidup sepenuhnya bergantung kalau kamu taat. Makanya sekarang pertanyaan kita, kenapa kita mau menyenangkan hati Tuhan? Ya karena kita sudah menerima semuanya dari Tuhan. Pertanyaannya, who am I? Siapa saudara dan saya? Asal kita ini siapa? Nothing, bukan siapa-siapa. Ayat 17. Ini sudah mulai habis ya, khotbah terakhir. 2, 3. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Nah, ingat ya, bagian terakhir. Kalau misalnya gini, kalau saya, ya, Pak Ani, Pak Cato dan semuanya ya, ini kepala keluarga.
mulai mengabaikan, mulai ditarik. Dan itu membawa bencana. Dihancurkan, dibunuh, diambil dari negeri dan dibawa pembuangan. Dulu dari Yerusalem dibuang ke Babel. Tapi sekarang masa-masa sulit, mereka ditangkar sama Tuhan. Nah sekarang kalau saya, kalau Pak Hani, kalau Pak Cato, pemimpin-pemimpin keluarga taat, otomatis anaknya belajar taat, dididik menghasilkan anak yang saleh, betul nggak? Masih ingat ya, waktu cilik-cilik ya, habis baktian minggu, kesusu naik ke atas. Opo, Josi cucu gurung tangi. Hai kebaktian sekolah minggu, siram gitu ya. Saya pernah sekali itu tangi-tangi tak ambil air satu, gayung tak biur. Semalaman kasurnya basah itu, saudara. Kenapa? Karena mendidik anak itu seperti itu. Nah kalau orang tua memilih mematuhi Tuhan, otomatis anaknya, anak cucunya dilatih sama seperti itu. Paham ya? Jadi Musa sekali lagi mendesak untuk mengasihi Tuhan. Nah makanya kalau sudah lihat ada kenapa ada kursi-kursi di belakang. Hari ini saya bersihkan ruangan kaca ini. Sedih sekali karena anak orang-orang yang ibadah pagi itu habis sekolah baktian minggu, sing bawa anak-anaknya pulang kabeh saudara. Kak kebaktian sekolah minggu sepi. Saya pikir dirubah saja seperti kebaktian sore. Kebaktian sore kalau sudah rajin yang kebaktian sore, ya, waktu pujian saya naik khotbah, anak-anak maju didoakan karena mereka kebaktian. Nah, paginya makanya dua ruangan ini dipersiapkan. Ya, puji Tuhan kalau sekolah minggu punya duit dari pemerintah, ya, perlu diganti AC-nya kurang adem, nanti belikan AC baru seperti itu. Lagi bersihin supaya kita ibadah pagi, khotbah, sekolah minggu anak-anak jalan. Selesai ibadah mulai kabeh bras, ya toh. Karena biasanya kebaktian pagi, mari kebaktian, bapak mboke golek sarapan soto, anak digowo saudara ya. Sekolah minggu sepi kabeh seperti itu. Nah itu makanya saya pikir ya sudahlah pagi mesti difasilitasi ya. Nah, sama seperti hari ini. Ya toh, kalau papa mamanya ngajarin anaknya jadi saleh. Khotbah Musa yang keempat selesai. Saya mulai masuk penerapan. Ada seorang psikolog terkenal dunia, B.F. Skinner, dia bilang seperti ini, dia bikin eksperimen. Hewan peliharaan ya, kalau kita punya hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan itu kalau dia bersikap good behavior, bersikap perilakunya baik, dia akan cepat belajar kalau dia dikasih hadiah. Lihat ya, saudara nonton sirkusnya di air, gitu, misalnya lumba-lumba atau anjing laut, dikasih ikan kan, nurut, pak gitu ya, kan lucu kan begitu kan? Kalau orang itu kalau hewan itu bersikap baik dan dia diberi hadiah, dia lebih cepat mempertahankan. Tapi kalau hewan itu lebih banyak dicambuk, perilakunya semakin buruk. Tapi memang perlu juga ya, kalau dia ada taat mesti dihukum seperti itu. Tapi intinya poin saya adalah hari ini seperti ini. Kadang-kadang pemberian hadiah itu membuat hewan mempertahankan perilaku baik dan cepat belajar dan mempertahankan apa yang dipelajari lebih lama. Lalu sudah tanya, ngapain cerita itu? Ingat apa yang kita pelajari hari ini. Musa sudah dalam puncak khotbahnya dia mengajar, kalau kamu taat, kalau kamu sungguh-sungguh bersekutu sama Tuhan, kamu diberkati. Itu bukan melulu bayi yang wes enak diberkati, enggak ya. Kalau saudara perhatikan ya, saya ini gembala saudara yang jarang khotbah tentang berkat. Karena saya mau ngajari saudara betul-betul jadi orang Kristen yang tangguh imannya, tangguh semuanya itu ya. Harus dipahami itu. Tapi ingat, kalau Tuhan memberkati kita, hari ini diajarin. Kenapa? Karena kamu berperilaku baik.
Dan ingat ya, dipuji, diberkati, menjalani hidup yang luar biasa. Itulah berkat Tuhan dalam hidup kita.